sekitar tanggal 20 sampai 30-an Desember 2025, beberapa minggu yang lalu, ada sejumlah pihak menerima teror. Tepatnya 20 Desember, konten kreator Firdian Aurelio dan keluarganya mengalami serangan digital berupa upaya pengambil alihan akun media sosial. 25 Desember, Yama Carlos dapat pesan WhatsApp berupa ancaman supaya menurunkan sejumlah konten dan menerima paket belanja fiktif. 29 Desember 2025, DJ Doni Ramon Doni Adam mendapatkan kiriman bangkai ayam. Shirley Anavita di tanggal yang sama memperoleh kiriman telur busuk dan mobil pribadinya dicoret-coret. 30 Desember 2025, aktivis Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik mendapatkan paket bangkai ayam dan surat ancaman, tulisannya jagalah ucapanmu apabila Anda ingin menjaga keluargamu, inainu, mulutmu harimaumu, gitu-gitu ya. 31 Desember, orang pada ada kembang api meletus, tiar, rumah Doni dikirimin bom molotov. Alhamdulillahnya Tuhan masih sayang sama DJ Doni, nggak meledak. Nah, apa yang terjadi? Dan memang sudah beberapa minggu lewat, tapi kan kekhawatirannya kan akan terjadi lagi. Kalaupun terjadi lagi, kita perlu tahu siapa yang ngelakuin dan kenapa. Selamat datang di Sila. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Selamat malam dan selamat datang 10.000 penonton di Indonesia Arena Jakarta dalam acara stand up comedy special show Mensrea dari Panji Pragiwaksono. Sekarang mari kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang gak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Lah aneh, solusi dari yang berani. Solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani, tapi gila. Loh. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani. Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Enggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Verdi Sambo. Ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Hati-hati Mas Panji, ngomong politik tuh hati-hati. Nah, di beberapa hari yang lalu, gue sempat nge-live. Gue bilang inilah yang terjadi kalau otak penyerang Novel Baswedan, otak pembunuhan Munir, itu gak ketahuan sampai sekarang. Gak bilang bahwa pelakunya sama, hanya saja Indonesia ini punya masalah dengan mencoba mencari tahu ujung serangan itu tuh apa. Karena gimana, Novel Baswedan pulang sholat subuh disiram air keras mukanya, yang nyiram ketangkep, pelaku atasannya nggak ada. Kalau ada pelaku atasnya nggak ketangkep tuh. Mas Novel sih mengaku tahu siapa yang nyuruh. Tapi ya nggak ketangkep. Munir, apakah Polikarpus kan tentu sampai dengan sekarang tidak bersalah, mengaku tidak bersalah. Tapi Polikarpusnya sih di penjara, yang berarti secara hukum dinyatakan bersalah.
Dan siapa yang nyuruh Polikarpus nggak ketahuan tuh. Munir meninggal aja. Nah, Indonesia itu akan selalu mencekam kalau orang-orang yang berusaha untuk mengangkat kebenaran ini diserang, antara dibikin mati atau dibikin cacat, dan nggak ketangkep nih dalangnya. Bahaya, sampai kapanpun orang ngomong akan mendapatkan ancaman. Dan terbukti terjadi lagi. Nah, kalau semuanya terjadi di periode dari berapa tuh, tanggal 20 sampai 31, sekitar 10 harian berdekatan sih, menurut gua tampak terorganisir. Diorganisir oleh siapa? Sejujurnya susah juga untuk diketahui, karena sebenarnya mereka nggak bener-bener sama sih. Secara objek yang orang-orang ini kritik tuh nggak benar-benar sama. Ada miripnya, ada kesamaannya, tapi nggak semuanya 100% sama. Ada hubungannya dengan pengelolaan alam, tambang, lingkungan, ada isu-isu kayak gitu juga. Tapi kemudian nggak membuat kita mengerucut tahu siapa pelakunya. Dan seperti yang kita bisa lihat sendiri, sampai sekarang juga masih nggak ketahuan. Ada yang bilang, si Fatian bilang, bahwa ini kayaknya lagi pengen diadu domba nih kita. Karena memang orang-orang ini kan cerita dong ke sosmed apa yang menimpa mereka. Tapi itu ada narasi, kalau mau lapor mah jangan lapor ke sosmed, lapor ke polisi. Ada juga yang bilang, gue waktu itu pernah lebih parah, apakah gue lapor ke sosmed? Enggak, gue lapor ke polisi gitu. Ada kayak gitu-gitunya juga. Yang mana kenapa mereka harus berbunyi itu lebih membingungkan lagi. Namun juga orang lagi diserang, kalau lu non-partisan, artinya lu nggak berpihak kepada siapa-siapa, sebenarnya kan wajarnya itu simpati. Ada orang diserang. Masa respon lu, ya kalau diserang jangan protes sosmed. Masa gitu? Habis diserang masa responnya kayak gitu? Nggak logis. Di mana logikanya? Kecuali memang partisan. Kecuali memang orang-orang ini sebel sama orang-orang yang diserang. Kalau orang-orang ini sebel sama orang yang diserang, ketika ini diserang atau diteror, maka responnya ya salah sendiri, lu mulut lu aneh, atau salah sendiri lu ngelapor ke sosmed, bukan lapor ke polisi. Itu wajar. Tapi apa iya itu beneran yang terjadi? Tidak tahu. Itu menurut keyakinan Anda saja. Tapi wajarnya orang, siapapun lah, orang aja. Ketika ngeliat ada berita, kemudian di berita tersebut ada orang dikirim bangkai, diteror segala macam, respon wajarnya adalah, siapa yang neror ya? Gitu kan? Kenapa ya diteror? Seminimalnya itu. Atau, duh kasihan banget ya, aduh ngeri ya, gitu kan? Itu kan respon orang umum. Kenapa responnya adalah, waktu itu gue juga diserang, apakah gue lapor ke internet? Enggak lah, kenapa harus gitu? Siapa yang mempermasalahkan lu? Kalau lu pemberani, itu pemberani. Kalau mereka kan enggak. Kenapa harus dibanding-bandingkan? Sebenarnya, itu tuh tanda tanya yang sangat-sangat besar. Tanda tanya yang sangat-sangat besar ini membuat dugaan bahwa pengorganisasian ini jadi benar gitu. Siapa yang organisir? Gua nggak tahu. Jadi, ada beberapa kemungkinan ya. Menurut gua bahkan ada 3 kemungkinannya. 2 deh. Yang satu tuh emang ada pihak utama yang menggerakkan. Tampak masuk akal. Karena 10 hari beberapa orang tuh terlalu berdekatan. Sehingga wajarnya tuh ini kayak ada pengerahan. Lu kesini jam segini, lu ngirim ini. Dan mirip-mirip kan. Bangkai mayat. Kemudian ya mau nakut-nakutin lah. Itu dugaan pertama. Dugaan kedua, itu tuh yang tersinggung bukan atasannya, tapi level eksekutornya. Ini juga sering terjadi. Jadi kayak misalkan gini ya, kayak misalkan, lu pernah ini nggak? Lu pernah waktu SMA, lu punya temen lu habis dipukul sama anak SMA 1007 lah. Kenapa lu? Habis dipukul gue sama anak 1007. Wah anjing, parah. Terus gitu si orang, udah gak usah. Udah gak bisa. Temen kita dipukul sama anak 1007. Maju nih semua nih.
maju untuk menyerang, untuk meneror balik. 2 orang mukul si satu anak ini, tapi yang diteror satu sekolahan. Kebayang nggak? Satu sekolahan 1007 yang diteror. Bisa jadi ini situasinya seperti itu. Ada orangnya ini dikritik, kemudian teman-temannya, atau yang lebih masuk akal eksekutornya yang tersinggung. Ini tuh sering terjadi, kayak misalkan gini. Misalnya ada seorang misalnya nih, ini nggak beneran ini. Misalnya ada TNI pangkat tinggi yang dikritisi sama masyarakat. Nah, TNI pangkat tingginya sih santai-santai aja. Tapi kan eksekutornya yang biasa kerja sama si TNI pangkat tinggi ini nggak tega dan nggak terima ngelihat atasnya digituin. Dia diam-diam bergerak. Nggak bisa, kita nggak bisa biarin. Masa atasnya kita diginiin? Kita tahu kan atasnya kita kayak apa. Iya bang, mana mungkin dia melakukan sesuatu yang seperti yang dituduhkan itu. Ini nggak bener nih orang. Ini orang, lagian ini orang. Nah, mulai di mulut merecet. Ini orang apalah apa segala macam. Akhirnya bergeraklah meneror. Kalau itu yang terjadi, sangat kebetulan banyak orang diteror pada saat yang bersamaan. Kalau emang beneran ya, kalau emang kayak gitu bentuknya. Kalau yang pertama kan emang ada orang komando gerak semuanya. Mencari tahu orang ini susah sekali. Ada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua itu adalah dianya kena atau dianya disinggung sama masyarakat, dianya nggak kenapa-napa, level eksekusinya yang pada gerak. Sendiri aja, emang semacam mau dibilang lone wolf, mungkin enggak juga. Mungkin di antara mereka ada omongan kesel dan segala macam, terus pada gerak gitu. Mungkin aja. Tapi kalau emang itu organik, agak kaget sih semuanya berdekatan dan semua metodenya serupa. Nah yang ketiga, baru kepikiran, itu mirip kayak yang terjadi sama gua, tapi level yang lebih berbahaya. Jadi kan Netflix special gua keluar. Yang tersinggung tuh banyak sekali. Fans Gibran, fans KDM, fans Ferel bunyi, fans Prabowo juga bunyi, walaupun nggak terlalu kenceng. Terus ada juga, ini gue nggak tahu bener atau enggak ya, tapi orang-orang yang kesel denger gue bilang orang yang buburnya yang nggak diaduk itu psikopat. Memang ada yang bercanda, tapi gue perhatiin ada yang serius. Ada banyak lah. Yang paling baru ini, yang paling baru, sedikit memang, paling baru, sedikit. Tapi menurut gue menurut keyakinan gue mah paling lucu. Adalah orang yang tersinggung karena dia anti-vax. Dia nggak percaya COVID dan dia anti-vaksin. Ada tersinggung tuh Ada juga. Nah, kalau lihat perilakunya tuh cukup liar lah, terutama di TikTok. Foto anak-anak gue lah, dibilang anak gue jelek dan segala macam. Kalau gue mah, anak gue mah cakep, manis-manis, hatinya baik. Setidaknya anak-anak gue nggak akan kepikiran tuh untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Sejelek-jeleknya anak gue di mata mereka, nggak akan tuh kepikiran ngelakuin hal-hal kayak gitu. Setidaknya kalaupun fisik mereka dianggap jelek sama orang-orang ini, hatinya masih lebih baik dan lebih cakep daripada yang lain. Nah tapi serangannya banyak banget. Nah apa ini? Ini tuh disebutnya toxic stand culture. Stand culture, toxic stand culture. Stand itu adalah istilah fans yang udah lebay. Fans yang lebay namanya stand. Nah, stand itu punya budaya yang toksik. Budayanya adalah ngebelain idolanya apapun yang terjadi. Karena dalam hal gua, Gibrannya sih responnya elegan menurut gue. Naruh lagu Melayu di salah satu videonya, elegan. Gue ngerespon, tapi gue nggak ngerespon yang gimana-gimana lah, wajar-wajar aja. I hear you, I know you're talking about me, that's all you should know, that's all you need to know. Gitu kan lebihnya. KDM, responnya, Kang Panji, saya ini ngefans loh. Terus dia mencoba untuk menjelaskan baik-baik, kemudian dia ngajak gue ke Jawa Barat. Yang mana gue sering ke Jawa Barat anyway, walaupun mungkin nggak ke Jawa Barat sama KDM.
Jadi santai, cuman sama fans Raffi Ahmad, sorry gue lupa. Jadi fans KDM, fans Gibran, fans Raffi Ahmad, banyak banget tuh yang DM gue, di kolom komentar juga banyak. Terus fansnya Pharrell ada, terus fans Bubur Nggak Diaduk, sama fans Antivax. Nah, tapi walaupun kayak Raffi juga nggak ngasih komentar apa-apa, tapi yang lainnya tuh, wah, rame sekali. Nah ini dugaan gue bisa aja terjadi di situ. Bedanya adalah yang di situ itu juga toxic stan culture, hanya saja mereka nggak native di internet. Responnya sama-sama menakut-nakutin, sama-sama mau ngintimidasi. Cuman kalau lu nggak biasa main Instagram atau lu mainnya Facebook sementara yang lu serang nggak ada di Facebook, aktifnya di TikTok atau di Instagram, ya lu ngapain kalau nggak ngirim? Kalau yang lu tahu itu bentuk intimidasi yang lu lakuin. Jadi bisa jadi dugaan gua ini adalah toxic stan culture, hanya saja demografinya tuh bukan demografi media sosial. Demografi itu demografi yang ini orang anjing nih bener-bener nih, gua awas deh, gua takut-takutin lu, tapi takut-takutinnya fisik gitu. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang mana yang benar? Saya tidak cukup punya ilmu deduksi untuk menemukan jawabannya. Saya bukan detektif. Saya pernah bikin film detektif sih, nggak laku lagi. Lucu sih, tapi nggak laku. Partikelir ada di Netflix. Gara-gara ada Mensreya di Netflix, Partikelir keangkat nggak ya? Nanti gue pengen cari tahu. Nah, jadi ada 3 kemungkinan. Gue nggak tahu, menurut lu mana yang lebih mungkin? Satu, digerakkan oleh satu orang. Yang kedua, ini inisiatif orang-orang yang ada di bawahnya, yang mau ngebelain atasannya aja, yang kesel gitu, dengar atasannya diserang, atasannya dikritik, nggak terima karena dia mengagumi atasannya, nggak mau nyusahin atasannya, gue gerak sendiri aja. Atau yang ketiga adalah toxic stan behavior gitu. Jadi kayak dia bukan nggak serta merta ini orang istilahnya anak buah dari yang dikritik, tapi dia mengagumi, dan karena dia bukan tipikal orang yang aktif banget di sosmed, akhirnya intimidasi bentuknya seperti itu. Nah, gue nggak tahu tuh. Ada banyak teori soalnya, teori sepatu terutama, orang yang lempar molotov itu sepatunya tuh bukan ditemukan ya. Ada orang pakai sepatu yang serupa, terus dianggap ini jalannya mirip, proporsi tubuhnya mirip, sepatunya mirip, apakah orang yang sama? Nggak ada bukti. Ya kalau sepatu itu boleh ditampur, emang cuma satu orang yang punya sepatu ditampur, itu kan enggak sebenarnya. Yang pasti, orang yang nakut-nakutin itu aslinya penakut. Atau seminimalnya penakut yang udah nggak takut lagi. Kayak Batman aja. Batman kan pakai kelelawar untuk nakut-nakutin musuh karena dia takut sama kelelawar. Jadi dia projecting his own fear ke orang lain. Kasarnya orang-orang yang kerjanya nakut-nakutin ini kemungkinan, kalau menurut Freud, bukan menurut keyakinan saya, menurut Sigmund Freud, kemungkinan mudah ditakut-takutin balik. Yang jadi permasalahan adalah kemana nakut-nakutinnya, kan gitu. Nah, dari sini lu kan pasti punya dugaan, mau itu yang pertama, kedua, atau yang ketiga tuh dugaan lu. Tapi buat gua ini cuman bisa ditenangkan sama satu pihak. Dan itu adalah Presiden Republik Indonesia. Cuman presiden yang bisa bilang bahwa gue lihat, gue tahu, gue dengar ada teror dan gue nggak mengizinkan ini. Kalau pimpinan tertinggi udah ngomong gitu, orang-orang ini mau nggak mau harusnya khawatir. Oh, lalu kita diem-diem aja, udah mulai nyampe ke situ gitu. Karena kalau enggak, ya mereka akan jalan terus aja. Kekhawatiran terbesar gue adalah nggak nyampe beritanya ke Pak Prabowo. Dijagain sama di sekitarnya. Yang lebih gue khawatirkan lagi adalah kalau orang sekitarnya ini justru yang tersinggung. Jadi kayak poin 2 di level tertinggi. Kayak dugaan gue itu salah satu yang terjadi sama gue. Jadi dugaan gue, KDM sama Gibran itu sebenarnya santai-santai aja. Tapi timnya tuh yang tersinggung. Timnya yang ke-trigger.
timnya yang menggerakkan. Dan terlalu kelihatan penggerakannya. Lu ngelihat trending topics, ini mainan zaman dulu banget. Udah pasti orang-orang lama ini. Orang ini, si penggerak ini main Twitter era 2010 nih. Coba. Gue tahu orangnya siapa-siapa aja. Orangnya orang-orang yang main Twitter tahun 2010 masih ngejar trending topics dengan menggunakan kata kunci yang sama. Dan kata kunci yang sama itu berulang sehingga jadilah trending topics. Berarti penggerakannya itu emang terorganisir. Namun gue rasa bukan karena bosnya, dianya aja. Dianya emosian, dianya trigger, dianya menggerakkan. Ya sayang aja sih. Dan bahaya menurut gue. Maksudnya bukan bahaya untuk yang di teror, itu mah udah pasti. Bahaya untuk yang neror. Maksud gue, lu percaya atau tidak, orang-orang yang neror ini merasa benar. Caranya tahu salah, tapi mereka merasa mereka di posisi benar. Cara yang diambil salah, mereka tahu itu, tapi juga mereka tahu mereka ada di posisi yang benar. Nah, karena mereka ada di posisi yang benar, mereka ngerasa punya alasan untuk melakukan ini dan itu. Nah, cuman gue ngerasa, gue kasihan aja. Karena kebablasan, gak worth it untuk orang-orang ini, si pelaku-pelakunya. Gak worth it. Orang cuman emosi, orang cuman kesel, orang cuman pengen nakut-nakutin, tiba-tiba ketahuan, ketangkep, diproses hukum. Gak worth it. Buat apa itu semua? Gue rasa sih yang satu sih enggak ya. Kayaknya lebih kedua dan lebih ketiga. Sometimes it's not that crazy. Sometimes it's just people being people. Sometimes it's just human being human. Manusia emang kayak gitu kelakuannya. Nggak logis, emosian, gegabah. Semoga semua yang diteror baik-baik aja. Dan kalau kata gue mah, nggak perlu takut sama penakut. Kalau berani pasti ketemu langsung, ngomong langsung. Tapi kalau pakai jalan belakang, terus kalau dikonfrontasi langsung, enggak, ya berarti penakut. Nggak usah takut sama penakut. Hati-hati boleh, nggak usah takut sama penakut. Itu aja. Gue nggak tahu ini menurut lu perlu dirilis atau enggak. Gue rasa sih nggak perlu dirilis ya. Tapi ya gue ngikutin votingnya seperti biasa. Kalau menurut para member ini perlu dirilis, bilang aja rilis. Nanti gue akan rilis untuk umum. Thank you. Bye.